Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang otak terasa ngeblank, kemudian pikiran sangat kacau gitu teman-teman, kemudian sulit fokus gitu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video tentang hal seperti itu teman-teman ya? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman, dan ketika mengalami hal seperti itu kemudian kita tidak tahu penyebabnya, itu membuat kita cemas, was-was, gelisah, bahkan selalu berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman ya. Kadang kita itu selalu mengira-ngira, wah ini pasti mendekati gila. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian bisa bertindak dengan wajar juga, dan kemudian kecemasan itu tidak ada gitu teman-teman ya. Karena kita mulai memahami, oh ternyata pikiran terasa kacau, kemudian otak terasa ngeblank, kemudian sulit fokus, itu ya kita mengetahui penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, nikmat membawa sengsara gitu teman-teman ya, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ada kalanya mengalami pikiran kita itu terasa kacau ya, otak itu terasa ngeblank. Nah itu teman-teman, kadang kita itu ada kalanya juga mengalami sulit fokus gitu teman-teman. Jadi ketika kita fokus ke suatu permasalahan atau suatu pekerjaan, sulit untuk fokusnya. Nah itu teman-teman ya. Dan jujur ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika saat mengalami hal seperti itu teman-teman, saya pribadi gitu teman-teman ya, pikirannya menjadi kacau, tambah kacau ya, karena selalu mengingat-ingat tentang gangguan yang berbahaya, kemudian selalu berandai-andai, wah ini jangan-jangan mendekati gila. Nah itu teman-teman, dan ketika mengingat-ingat ke sana, itu tambah cemas lagi teman-teman, tambah was-was lagi ya. Karena untuk saya pribadi waktu itu, untuk menjadi gila itu tidak mau teman-teman ya. Jujur ya, kita itu tidak mau ya menjadi gila ya. Nah itu teman-teman, dan padahal itu tidak menyebabkan gila gitu teman-teman, kalau seandainya kalian mengetahui penyebabnya. Dulu juga saat saya terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman ya, kemudian ketika mengetahui penyebabnya ya ada ketenangan tersendiri teman-teman. Kemudian selain ada ketenangan tersendiri ya, kemudian saya juga bisa bertindak dengan wajar karena sudah mengetahui penyebabnya gitu teman-teman. Jadi sudah bisa bertindak dengan wajar, menanganinya juga dengan wajar juga gitu teman-teman ya. Jadi tidak butuh obat, tidak butuh herbal gitu teman-teman ya. Karena pada dasarnya
dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis semuanya itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya, bisa kita tangani secara wajar, secara rumahan juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang apa sih penyebabnya kita itu otak kita itu terasa kacau, terasa ngeblank gitu teman-teman ya, sulit fokus gitu teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saat kalian mengalami hal seperti itu, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, itu sebetulnya cuman efek stres gitu teman-teman ya. Dampak kita stres, dampak kita itu terlalu banyak pikiran. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kadang selalu mengelak ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Stres dari mana? Saya nggak stres, saya nggak terlalu banyak pikiran, tapi tanpa disadari setiap harinya kita itu ya selalu memikirkan tentang penyakit lah, memikirkan tentang sensasi lah, selalu berandai-andai, kemudian banyak juga pertanyaan itu di kepala ya, jangan-jangan, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari itu adalah menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Dan kemudian itu selain dari efek stres itu, ketika kalian saat mengalami sulit fokus juga gitu teman-teman ya, karena otak kalian itu sudah terlatih ke hal-hal yang satu arah ya. Jadi kayak macam ke penyakit, ke sensasi gitu teman-teman. Setiap harinya selalu saja seperti itu. Setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik kita itu pikirnya itu selalu saja ke arah penyakit, ke arah sensasi, ke arah yang tidak nyaman gitu teman-teman. Akhirnya ketika kalian mau memikirkan tentang yang lainnya itu sulit fokus juga gitu teman-teman ya. Kadang kita mengerjakan sesuatu, pemikirannya itu selalu saja ke penyakit, ke sensasi, jangan-jangan selalu saja seperti itu teman-teman ya. Kemudian berandai-andai, wah nanti kedepannya kita mau begini nih, wah nanti kedepannya saya menjadi gila, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah akhirnya ketika selalu menitik satu titik ke arah fokus ke sana gitu teman-teman ya, ke arah penyakit, ke arah sensasi, akhirnya hal yang lain itu sulit terfokuskan gitu teman-teman ya. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mengalami sulit fokus itu karena kitanya itu selalu fokus ke arah-arah sana ya, ke arah penyakit, ke arah sensasi, dan akhirnya yang lain itu sulit kita pikirkan gitu teman-teman, karena setiap harinya selalu sudah terlatih ke arah-arah sana gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami sulit fokus, kalau seandainya sudah tahu penyebabnya ya sudah ya, dari mulai sekarang jangan selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan teman-teman, karena pada dasarnya kalian itu sehat sih sebetulnya teman-teman ya. Yang membuat kalian tidak sehat itu karena pemikiran kalian selalu berpikir bahwa kalian itu masih sakit, masih belum membaik gitu teman-teman. Padahal kalau misalnya dilihat nih ya dari asam lambung itu kalian kalau misalnya menjaga makan 2 minggu juga udah beres teman-teman, paling lama 1 bulan udah beres teman-teman ya. Nah 99%-nya itu dari psikis kalian teman-teman, dari pemikiran kalian. Kalian selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang belum membaik, belum sehat, belum sembuh gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian selalu memikirkan tentang belum sembuh, belum membaik, ya akhirnya kalian itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah makanya cobalah berpikir kalian itu bahwa kalian itu sehat, karena memang sehat sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Kalian sembuh gitu karena pada dasarnya kalian sudah sembuh sih sebetulnya. Tetapi kalau misalnya kalian ada yang bertanya juga, Pak kalau seandainya saya sekarang sudah sembuh kok setiap harinya selalu merasakan yang tidak nyaman. Itu rasa tidak nyaman karena dominannya kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, selalu berpikir kalian itu sakit, berpikir sakit terus teman-teman ya. Dan akhirnya tubuh kalian itu merespon dengan sendirinya, dan kalian itu akhirnya yang merasa sakit setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah makanya biasakan dari mulai sekarang selalu berpikir saya sehat, karena sehat sih sebetulnya teman-teman ya. Nanti kalian juga tubuhnya itu merespon dengan sendirinya, kalian itu sehat karena memang pada dasarnya kalian sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Kayak macam masih mengalami otak itu kayak ngeblank gitu teman-teman, sulit berpikir, kemudian ya sulit fokus juga, kemudian kadang ada mudah lupa juga gitu teman-teman ya. Nah itu kalian harus bisa memahami dan harus bisa menyadari bahwa kalian itu sekarang itu ada efek stres di situ, terlalu banyak pikiran. Memikirkan apa sih sebetulnya? Rata-rata memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang kita itu bahkan nggak akan sembuh-sembuh seperti itu teman-teman. Dan biasanya itu lebih dominannya itu memikirkan tentang ketakutan yang semakin besar teman-teman ya. Takut penyakit berbahaya, jangan-jangan ini otak ngeblank kayak macam begini, jangan-jangan mendekati kanker otak.
Nah seperti itu teman-teman, jangan mendekati mau gila. Selalu saja seperti itu teman-teman, tetapi itu tidak sama sekali teman-teman ya. Kalian sehat, kalian hanya efek stres saja, kalian hanya terlalu banyak pikiran saja. Nah kalau misalkan dulu kita mengenali ya, banyak pikiran lu atau misalkan stres lu, kan kita nggak tahu ya rasa stres itu kayak gimana gitu teman-teman, banyak pikiran itu kayak gimana kan kita nggak tahu, hanya mengenali saja ya kata-katanya stres kan seperti itu ya, terus ada kata-katanya terlalu banyak pikiran. Cuman kita tidak tahu ya rasanya banyak pikiran itu kayak gimana. Nah itu teman-teman, kemudian rasanya stres itu kayak gimana. Nah kalau seandainya kalian pengen tahu, nah inilah rasanya gitu teman-teman. Rasanya ketika kita stres, ketika kita terlalu banyak pikiran, rasanya seperti apa? Nah seperti ini gitu teman-teman ya. Otak ngeblank. Itu teman-teman ya. Kemudian pikiran kacau. Kemudian mudah lupa juga gitu teman-teman. Sulit fokus juga gitu teman-teman ya. Dan dulu itu saya punya cerita yang cukup menarik teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian ada mudah lupa juga gitu teman-teman, punya cerita khusus dulu gitu teman-teman ya. Jadi waktu dulu itu ketika ada mati lampu gitu teman-teman ya, kemudian saya mau beli lilin itu ya ke warung itu nggak ada ya, karena habis gitu teman-teman, telat ya belinya karena sudah habis dibeli sama orang-orang. Nah kemudian saya pulang ke rumah itu saya berpikir ya, ini gimana caranya supaya ada penerangan gitu teman-teman, dan saya itu waktu itu mau membuat penerangan dari minyak kelapa sama kapas gitu teman-teman. Nah saya berpikirnya begini teman-teman ya, mau beli kapas nih ke warung gitu teman-teman, dari rumah itu pergi ya ke warung gitu. Nah ketika buka pintu itu pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu hadir selama di perjalanan itu teman-teman. Ketika saya jalan sampai warung itu selalu memikirkan tentang penyakit, kemudian mengingat sekarang yang terjadi gitu teman-teman ya, saya sedang sakit. Akhirnya pas nyampe ke warung, saya pas ditanya sama yang punya warung itu, mau beli apa pak? Ngeblank saya waktu itu teman-teman ya, sampai melongo aja sama yang punya warung itu, mau beli apa ya barusan ya, lupa saya bilang gitu ya, nanti dulu bu, saya pulang dulu mau tanyakan dulu mau beli apa sih, itu lupa barusan. Nah itu teman-teman ya, nyampe di rumah saya tanyakan lagi ke istri, barusan tuh mau beli apa, saya bilang gitu ya, beli kapas katanya gitu, karena minyaknya kan ada katanya gitu ya. Akhirnya saya pergi lagi ke warung, dan kemudian ketika pergi ke warung itu di perjalanan itu saya memikirkan tentang barusan yang terjadi ya, kok saya itu sekarang itu jadi pelupa, saya bilang gitu ya, kok sekarang itu jadi sulit fokus. Terus berpikir seperti itu teman-teman ya sampai warung, dan akhirnya ketika nyampe di warung itu ngeblank lagi teman-teman ya, lupa lagi apa yang mau dibeli teman-teman ya. Dan di situ ketika nyampe di warung juga, kemudian pas ditanya sama yang punya warungnya, mau beli apa pak, saya lupa lagi waktu itu. Nah di situ warung itu, yang punya warung itu terheran-heran, kenapa nih Pak Abdul Rahman jadi begini katanya gitu kan, dulu itu orangnya ceria gitu, orangnya galak juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang kok jadi begini ya, jadi melongo, kurang fokus, kayak yang macam tablo kayak macam begitu teman-teman ya. Dan akhirnya saya pulang lagi, saya marah-marah ke istri, tulis, saya bilang gitu, nggak usah ditulis, kayak anak kecil aja, beli kapas, ingat-ingat beli kapas, fokus, beli kapas kan kayak gitu. Akhirnya ketika yang ketiga kalinya saya coba beli kapas, ada ingatan penyakit, masa bodoh, kapas, saya bilang itu. Pas nyampe warung, kapas bu, saya bilang gitu. Akhirnya yang punya warung itu tersenyum, oh pak mau beli kapas, ada katanya gitu. Di situ, nah itu cerita saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saat mengalami sulit fokus, kemudian mudah lupa juga gitu teman-teman ya. Kadang walau ketika dulu mengingat ke sana gitu teman-teman ya, ketika belum membaik, kadang ya memang ada perasaan down juga gitu teman-teman ya, ada perasaan turun mental waktu itu ya, karena selalu mengingat wah ini jangan-jangan mendekati gila, jangan-jangan ini saya itu bakalan pikun dini gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mengenali penyebabnya, akhirnya ya ada ketenangan tersendiri. Oh ini karena memang saya stres gitu teman-teman, oh ini karena memang saya terlalu banyak pikiran, ini stresnya harus ditinggalkan, saya bilang gitu. Jangan terlalu memikirkan tentang penyakit, karena pada dasarnya saya mudah lupa itu karena selalu memikirkan tentang satu titik, yaitu tentang penyakit dan tentang sensasinya gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika mencoba gitu teman-teman untuk melupakan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi itu, saya mencoba lupakan gitu teman-teman, apa yang diingatan penderitaan itu mencoba dilupakan gitu teman-teman, dengan cara selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, dipaksakan walaupun di awal-awal itu agak sulit juga teman-teman ya. Dan akhirnya ketika memaksakan diri melakukan aktivitas yang menyenangkan, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang, akhirnya di situ mulai agak ada perubahan teman-teman ya,
ada fokus juga gitu teman-teman ya. Jadi memikirkan sesuatu itu mudah ingat gitu. Sudah kembali agak normal waktu itu, dan kemudian ketika ada perubahan di situ, nah baru di situ menyadari, oh ternyata ini kemarin-kemarin itu saya banyak pikiran, saya bilang gitu. Oh ternyata memang kemarin-kemarin itu nyata ya. Itu memang ada stres gitu teman-teman ya, karena menimbang saat ada perbaikan itu ya syukur alhamdulillah, kemudian ya menjadi bersyukur ya, dan menjadi patokan bahwa ternyata itu kemarin-kemarin itu otak ngeblank, kemudian pikiran kacau, kemudian sulit fokus, mudah lupa, itu ya karena memang ada stresnya. Nah itu teman-teman, dan ketika menyadari ke sana semakin bulat tekad saya untuk selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman, jadi tidak terlalu banyak memikirkan tentang hal-hal negatif gitu teman-teman, kayak macam penyakit, apalagi penyakitnya itu yang selalu berandai-andai ya. Wah ini jangan-jangan kanker otak nih. Selalu saja seperti itu. Wah jangan-jangan ini saya mau mendekati gila nih. Selalu saja seperti itu teman-teman, dan itu sebetulnya tidak akan terjadi teman-teman ya, karena tidak ada hubungannya ya kalian stres banyak pikiran itu menjadi gila, tidak seperti itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja itu kalian cuman stres saja, itu kalian karena terlalu banyak pikiran saja. Ingin menyadari tentang bahwa benar apa tidaknya kalian itu banyak pikiran tentang penyakit, coba ingat-ingat ya. Buat kalian sendiri, apakah selama ini kalian selalu masih memikirkan tentang penyakit, masih memikirkan tentang sensasi? Kalau masih memikirkan tentang penyakit dan sensasi, ya berarti betul itu adalah efek stres gitu teman-teman, kalian stres terhadap penyakit. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada kalanya pernah atau misalkan, tapi untuk sensasi ini tidak semua orang mengalaminya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian mengalaminya juga, samalah dengan saya gitu teman-teman, dan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Ada kalanya kalian itu pasti mengalami otak itu terasa kacau teman-teman, terasa ngeblank pikiran itu teman-teman, kemudian sering lupa juga, kemudian sulit fokus juga. Nah itu bukan dari kanker otak, bukan teman-teman, bukan kalian mau mendekati gila, bukan teman-teman, itu hanya efek stres saja, terlalu banyak pikiran saja gitu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara mengendalikan stresnya biar kita itu mudah kembali lagi kayak macam dulu lagi, mudah fokus lagi, bahagia lagi gitu teman-teman, kemudian tidak lupa lagi, tidak mudah lupa gitu teman-teman ya. Tetap lakukan saja aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, tetapi jangan lupa juga yang namanya 3P itu jangan ditinggalkan. Pola makannya dijaga tetap gitu teman-teman ya, karena pada dasarnya kalau misalkan pengen membaik itu, kalau misalkan kalian tidak makan, tidak menjaga makannya itu, kalian itu tidak akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Kemudian keduanya, jaga pola hidup juga gitu teman-teman ya. Istirahat di malam hari itu minimal 8 jam dalam satu malam dulu gitu teman-teman. Nanti ketika kalian sudah bebas total, sudah sembuh total, terserah kalian mau begadang juga gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian nanti bisa menerima, kalau seandainya sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kambuh lagi gitu teman-teman ya. Jadi bebas-bebas saja, kalau misalnya Pak saya itu pengen kambuh lagi nih silakan saja gitu teman-teman ya, jangan dijaga pola istirahatnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya itu kalian itu harus tetap menjaga pola pikirnya gitu teman-teman. Jadi hindari berpikir tentang penyakit, hindari berpikir tentang ketakutan, karena itu tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Justru itu akan menambah durasi penderitaan kalian itu semakin lama ya, semakin alot gitu teman-teman. Makanya dari mulai sekarang jaga pola pikir kalian, berpikirlah yang menyenangkan, berpikirlah yang membuat kalian bahagia teman-teman ya, biar kalian itu nanti semuanya akan kembali lagi, dari mulai fisiknya akan kembali lagi, kemudian stresnya akan terkelola, kebahagiaannya akan datang lagi, semangatnya akan hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang cobalah untuk berpikir yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu bisa kembali normal lagi, biar kalian itu cepat sembuh total lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran pikiran kacau, pikiran terasa ngeblank gitu teman-teman yang mudah lupa, kemudian sulit fokus. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dulu yang berwarna itu teman-teman ya, dari mulai kebahagiaannya, semangatnya, moodnya gitu teman-teman. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.